Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mas Garin, asisten manajer dari Mas Apip, yang kebetulan juga merangkap untuk mengurusin administrasi ke Liga Esport Nasional 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober. Di dalam kegiatan tersebut, Borneo FC tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti, yang alhamdulillah juga kita terakhir landing di peringkat 2 se-Indonesia. Yang tahun ini juga alhamdulillah diikuti lagi dengan pemain yang berbeda dari yang sebelumnya. Total pemain kurang lebih kita bawa nanti ada 10. Kenapa nanti 10? Nanti mungkin bisa dijelaskan dengan tim teknikal manajemennya. Dari tim-tim sebenarnya teman-teman yang kita bawa ini dari komunitas sebenarnya yang kita adopt. Kenapa kita nggak ngebentuk mensaringnya dari turnamen, mengingat waktu juga sih. Jadi juga kalau kembali ke acaranya ini nanti dihadiri dari hampir 13 tim. 13 tim itu terdiri 2-nya tim promosi dari Liga 2-nya Liga Esport Nasional, lalu yang sisanya yang masih ada sebelumnya. Karena tahun sebelumnya tidak ada degradasi, maka tim-tim yang bertanding masih sama. Jadi tim ini sudah berjalan sebenarnya sudah 1 tahun kita bongkar pasang tim ini selama 1 tahun. Jadi kita sudah turnamen lokal, turnamen online, turnamen yang diadakan di satu kali tim lah kita sudah melalui semua. Kayak Sangatta, Putra Kartanegara, Merah Putih segala macam kita ikuti semua. Akhirnya terbentuklah tim yang saat ini kita bawa untuk ke Jakarta. Ya, kalau kita target pasti inginnya juara. Cuman setidaknya kita untuk kali ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak masuk ke dalam zona degradasi. Itu misi utamanya dulu. Dan kemampuan Borneo dalam memberikan pengaruh persepsi dan perspektif publik dalam konteks olahraga ini kan menjadi sebuah keniscayaan yang sangat luar biasa bagi warga Samarinda. Nah, hal inilah yang membuat kita Borneo Esport ini memiliki harapan besar atas kompetisi ini. Dan jadi harapannya pasti menang dan juara 1, karena kemarin kita sempat runner up. Kalau bisa duduk sebagai juara, why not? Kenapa tidak gitu. Dan kita semua tahu Borneo ini merupakan barometer bagi Kalimantan Timur dalam dunia sepak bolanya maupun e-sportnya. Jadi kita semua ini butuh banget dukungan dari warga Kota Samarinda untuk agar bersama-sama menyemangati teman-teman pemain untuk dapat duduk di peringkat nomor 1. Itu sih harapannya. Jadi sekarang kita bawa 9 atlet sama 1 saya sebagai pelatihnya. Jadi kita membawa 9 atlet ini untuk kita bisa rotasi lah. Jadi gameplay kita itu nggak mudah dibaca posisi sekarang. Dan kita juga sebagai tim kuda hitam lah. Kita nggak kebaca di maps mereka. Jadi betul-betul kita bakal jadi kuda hitam. Kita akan melakukan tugas dobrakan lah tim-tim yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal di turnamen Liga 1 Nasional ini. Jadi kita nggak boleh terlalu jumawa juga, apalagi dilihat kita juga banyak merekrut teman-teman yang baru ke dalam. Kita berharapnya tidak masuk ke dalam zona degradasi saja dulu. Cuma tetap main goalsnya kalau bisa juara 1, kenapa tidak. Cuman ya ini PR bagi saya, pelatih, asisten manajer dan teman-teman pemain, karena kita nggak bisa berharap sesuatu yang luar biasa kalau kita melakukannya dengan cara yang biasa. Jadi you can't expect extraordinary if you do it ordinary. Jadi kita harus riset tadi seperti yang dikatakan pelatih, kita harus lebih banyak belajar lagi dari pengalaman yang tahun kemarin itu kita kurang belajar, dan ketika kita sudah di atas kita jumawa. Itu yang harus jadi pelajaran kita semua. Jadi saya pasti harapannya dan akan mendorong pelatih dan asisten manajer serta teman-teman kalau bisa juara 1 lagi. Kita tingkatkan lagi juaranya menjadi juara 1, kenapa tidak? Tapi setidaknya main goalsnya tidak degradasi dulu. Mungkin itu.
Ya, jadi kalau untuk tim yang sekarang ini karena sama seperti yang sebelum-sebelumnya, biasanya kita memang kontraknya hanya sepanjang dengan Liga NAS berakhir. Karena kita juga tidak mau menutup kesempatan pemain-pemain muda yang emang sekiranya bertalenta untuk mengembangkan dirinya lagi. Artinya memang dari presiden klub kan juga udah selalu bilang ya ke kami, jangan sampai membatasi teman-teman yang memang mau berkembang, sekalipun dalam tanda kutip nilai value-nya bagus. Nah, akhirnya sama seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya nih. Ada beberapa teman kita yang sudah diambil, bahkan kita kaget juga sampai Ivos Holy aja nih mau ngelamar pemain Borneo. Oh, berarti ke depan kita juga masih makin bisa nih mencetak pemain-pemain lokal yang bisa go nasional bahkan internasional. Sayangnya kemarin waktu Seleknas kita sempat nih masuk Seleknas nih karena Borneo punya slot kemarin kan, masuk Seleknas yang kalau itu menang bisa ikut Olimpiade kemarin. Karena kita minim persiapan lagi-lagi. Ya, ini tidak lepas lagi-lagi dukungan warga Samarinda yang ya artinya dukungan pemerintah juga. Semoga ruang-ruang e-sport apa segala macam nih banyaklah event yang bisa diadakan. Tidak hanya dari Borneo aja. Itu sih, Mas. Sebenarnya kalau dari persiapan itu kita ngikut dari jadwal latihan dari coach atau pelatih kita. Nah, kalau latihan sendiri sebenarnya kami udah seperti yang dibilang coach tadi kan, kami udah terbentuk kurang lebih 1 tahun nih. Kami udah sering lah main bareng, kami udah memperkuat chemistry di in game. Nah, buat yang sekarang nih kan otomatis di Liga 1 nih. Liga 1 nih musuhnya beda lah sama player-player lokal kayak di Kalimantan Timur aja. Jadi kalau persiapannya kita lebih ke scrim dengan tim-tim dari luar yang ikut, terutama yang ikut Liga 1 nasional juga. Sebenarnya kalau dari persiapan itu kita ngikut dari jadwal latihan dari coach atau pelatih kita. Nah, kalau latihan sendiri sebenarnya kami udah seperti yang dibilang coach tadi kan, kami udah terbentuk kurang lebih 1 tahun nih. Kami udah sering lah main bareng, kami udah memperkuat chemistry di in game. Nah, buat yang sekarang nih kan otomatis di Liga 1 nih. Liga 1 nih musuhnya beda lah sama player-player lokal kayak di Kalimantan Timur aja. Jadi kalau persiapannya kita lebih ke scrim dengan tim-tim dari luar yang ikut, terutama yang ikut Liga 1 nasional juga. Sebenarnya kalau dibilang siapa yang sulit itu semuanya sulit harusnya tuh. Kita juga nggak ada ini sih, nggak ada kayak menandain satu tim ini yang sulit, ini yang harus kita waspadain, semuanya kita waspadain lah. Karena ini kan Liga 1 nasional tuh, kan ada 3 kan Liga nasional kan, ada Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Otomatis Liga 1 ini kan musuhnya lebih kuat kan dari liga-liga yang 2 atau 3. Jadi kita respect ke semua tim lah. Untuk dari pemain kita, karena kita bawa nama Borneo kan dari Kalimantan Timur, jadi kita ada beberapa pemain dari Balikpapan dan Samarinda digabungin jadi satu biar jadi kuat tuh. Yang di sini deh, yang dari Balikpapan berapa? Yang dari Balikpapan kurang lebih ada 6 orang dari Samarinda. Nah, itu aja. Balikpapan 6. Iya. Samarinda 3. 4. Pas 10. 9 pas 9. Kalau 6 sama 6 sama pelatih satu. Iya. Oh, Balikpapan. Berarti 5 dan 4. Iya, 5 dan 4. Untuk player. Terus yang sudah punya pengalaman nasional berapa? Untuk pengalaman nasional itu ada di Lexa, pernah mengikuti turnamen DGWIB. Alhamdulillah kita dapat juara, walaupun tidak maksimal, kami sempat mendapat podium lah. Sorry, saya awam, maksudnya itu tadi tim ya? Iya. Itu berapa yang dari di sini? Dari mereka ini sebelumnya pernah bermain di Liga 3 Esport Nasional juga. Iya, Liga 3. Mungkin biar bahasa sederhana di berita, dari 9 yang sudah pengalaman di nasional berapa orang? Angkatan nasional. Oh, semuanya? Iya, betul. Oh, iya. Berarti enggak rebutan lagi. Intinya. Kalau chemistry kita ini sih, kita harus
memandang kalau kita nih selalu kurang lah. Nggak bisa kita merasa bermalas-malasan gitu kan, ngerasa cukup kita udah klop, kita bisa ngelawan mereka dengan chemistry kita sekarang, mekanik kita sekarang, itu kita nggak bisa lah berpikir gitu. Kita harus berpikir kalau kita kurang di gameplay, kita lebih kurang lah pokoknya. Kita nggak boleh ngerasa diri kita di atas angin lah, gitu aja.